Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Huda dengan NIM 12320600008. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan kecerdasan buatan yang baru dalam neuroonkologi. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam neuroonkologi untuk meningkatkan diagnosis, prediksi penyakit, dan perawatan pada kesehatan. Yang pertama, kita akan membahas kecerdasan buatan dalam neuroonkologi. Yang pertama ada diagnosis, yaitu mendeteksi tumor otak dengan menggunakan teknik deep learning dan analisis citra otak. Yang kedua ada prediksi penyakit, yaitu menggunakan algoritma machine learning untuk memprediksi perkembangan penyakit neuroonkologi. Yang ketiga ada perawatan, yaitu menggunakan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan teori dan pengobatan pasien. Yang keempat ada tantangan, yaitu menangani permasalahan etika, privasi, dan keamanan dalam penerapan kecerdasan buatan. Sekarang kita akan membahas pengertian konsep kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Selanjutnya ada penerapan kecerdasan buatan dalam diagnosis neuroonkologi, yaitu pertama adalah deteksi awal, menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi area yang mencurigakan pada gambar MRI otak. Yang kedua ada analisis histologi, yaitu menggunakan algoritma untuk menganalisis sampel histologi dan mengidentifikasi sel-sel tumor dengan kecepatan tinggi. Dan yang terakhir, ada analisis citra otak, yaitu menggunakan teknik deep learning untuk mengidentifikasi struktur otak yang terkena gangguan. Selanjutnya, ada penerapan sistem buatan dalam prediksi penyakit neuroonkologi. Yang pertama, analisis data pasien, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data pasien untuk mempelajari pola dan faktor prediksi terkait perkembangan penyakit. Yang kedua, ada algoritma machine learning, yaitu mengembangkan model prediksi penyakit berdasarkan data pasien menggunakan teknik machine learning. Yang ketiga ada prediksi tingkat keganasan, yaitu menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi tingkat keganasan tumor otak dan pengembangannya. Yang selanjutnya adalah penerapan kecerdasan buatan dalam perawatan dan pengobatan neuroonkologi. Yang pertama ada terapi individual, yaitu menggunakan profil genetik dan data pasien untuk merancang terapi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya ada pemantauan pasien, menggunakan sensor dan algoritma terapi dan menilai respon pasien terhadap pengobatan. Yang ketiga ada optimasi terapi, yaitu menggunakan kecerdasan buatan untuk melakukan optimasi terapi dan menilai respon pasien terhadap pengobatan. Dan yang terakhir adalah rehabilitas, yaitu menggunakan teknologi kecerdasan untuk mengembangkan program rehabilitas yang personal dan efektif. Selanjutnya ada tantangan dalam penerapan kecerdasan buatan dalam neuroonkologi. Yang pertama adalah etika, yaitu penggunaan data pasien dan privasi. Yang kedua ada kompleksitas, yaitu pengembangan model dan algoritma yang sesuai untuk neuroonkologi. Dan terakhir ada validitas, yaitu kepercayaan dan validitas hasil yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan. Selanjutnya ada manfaat dan potensi kecerdasan buatan neuroonkologi, diagnosis lebih akurat dan dini, prediksi perkembangan penyakit dan respon terhadap terapi. Yang ketiga ada peningkatan efisiensi perawatan dan pengobatan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah potensi pengembangan terapi yang lebih personal dan efektif. Sekarang adalah kesimpulan. Dalam neuroonkologi, penerapan kecerdasan buatan dapat membantu meningkatkan diagnosis, prediksi, dan perawatan dalam menghadapi tantangan penting untuk aspek etika dan validasi penggunaan kecerdasan buatan. Diharapkan pengembangan dan penelitian lebih lanjut dapat memperluas potensi kecerdasan buatan dalam neuroonkologi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.